Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Muhammad Reza. Di sini saya akan sedikit mengupas kembali mengenai komunikasi antar pribadi, khususnya dalam sudut pandang komunikasi bisnis. Sebelum kita jauh mengambil arah pembahasan ke komunikasi bisnis, KP dalam komunikasi bisnis, saya jelaskan sedikit dulu mengenai yang pertama, yaitu pengertian KAP. KAP atau komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal sama dengan komunikasi antar pribadi kebanyakannya, yaitu komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat maupun sebuah organisasi yang menggunakan media tertentu dalam penyampaiannya. Komunikasi ini bertujuan untuk menggapai sebuah tujuan kesepakatan dari kedua belah pihak atau mungkin dari salah satu pihak. Jadi di balik komunikasi ini ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Lalu ada 4 hal penting dalam media ini, yaitu komunikasi. Yang pertama, komunikasi dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang kedua, menggunakan media tertentu, misalnya telepon seluler atau bertatap muka, face to face. Yang ketiga, bahasa yang digunakan yaitu bersifat informal dan dapat menggunakan bahasa daerah, bahasa pergaulan atau bahasa campuran. Yang keempat, tujuan yang ingin dicapai dapat bersifat personal bila komunikasi terjadi dalam suatu masyarakat dan untuk pelaksanaan tugas pekerjaan. Bila komunikasi terjadi di dalam suatu organisasi. Dalam sebuah organisasi atau bisnis kita mengenal, jadi komunikasi antar pribadi atau interpersonal ini merupakan komunikasi yang terjadi di antara manajer dan karyawan atau antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya dengan menggunakan media tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentunya. Lalu berikutnya, jadi di tujuan komunikasi interpersonal dalam bisnis ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama menyampaikan informasi, kedua berbagi pengalaman, yang ketiga menumbuhkan simpati, keempat melakukan kerjasama, kelima yaitu menceritakan kekecewaan atau kekesalan, menumbuhkan motivasi. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah mengenal ya atau mendengar bahwa dalam dunia pekerjaan atau bisnis itu pasti adanya informasi yang disampaikan, entah itu dari atasan ke karyawannya maupun sesama karyawan. Nah, lalu adanya yang berbagi pengalaman, yaitu seperti cerita-cerita bagaimana memanage waktu, kemudian bagaimana mengerjakan tugas dengan tekanan yang dimiliki. Lalu menumbuhkan simpati ini lebih ke dia bercerita dan nanti seperti mendapatkan pertolongan. Melakukan kerjasama, yaitu meminta tolong dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ibaratnya ada karyawan satu yang kesusahan maupun karyawan satu yang kesusahan, dia meminta tolong untuk melakukan kerjasama dalam mengerjakan tugasnya itu. Jadi ini merupakan poin ketiga dan 4 itu bisa barengan. Lalu menceritakan kekecewaan atau kesesalan itu juga sama. Nah, yang keenam itu menumbuhkan motivasi, begitu. Berikutnya yang akan saya jelaskan adalah konsep interpersonal dalam bisnis. Konsep interpersonal dalam bisnis, yang pertama itu konsep diri. Jadi konsep ini yang merupakan komponen utama dalam studi ilmu komunikasi interpersonal, yang dimana kadar keberhasilan seseorang diukur dengan cara bagaimana seseorang itu memandang kemampuannya. Ini identik biasanya dengan kemampuan seseorang untuk konsisten terhadap perkembangan dirinya atau percaya diri, atau menumbuhkan motivasi kepada dirinya sendiri untuk selalu bangkit.
Nah, berikutnya itu kebutuhan interpersonal, yaitu sebuah iklim organisasi yang merupakan suatu hal penting. Jadi rasa harga diri dan iklim yang mendukung merupakan prasyarat bagi terciptanya suatu hubungan bisnis yang berhasil. Nah, bila hubungan yang ada itu produktif dan profesional dalam lingkungannya, maka bisa menimbulkan kerja tim yang produktivitas dan efektif gitu. Berikutnya yaitu keterbukaan. Jadi satu aspek keterbukaan merupakan suatu cara bagaimana suatu informasi dibagikan, yaitu gaya komunikasinya. Jadi dalam menyampaikan informasi seberapa terbuka tuh. Untuk tingkat penyikapan. Nah, tingkat penyikapan ini ada beberapa tingkat, seperti tingkat pertama yaitu paling dasar, yaitu melibatkan rutinitas maupun ritual. Jadi seperti misalnya sapaan. Lalu tingkat kedua itu percakapan informasi yang umum. Informasi ini tidak rahasia dan tidak mengancam seseorang untuk membagi informasinya. Dengan kata lain, tidak ada resiko yang ditanggung. Lalu komunikasi ketiga melibatkan penyingkapan opini, kepercayaan dan nilai seseorang. Yang bijaksana akan membagi informasi yang dimilikinya hanya setelah kepercayaan ditetapkan. Jadi informasi biasanya disampaikan untuk khusus seorang itu dan bersifat rahasia. Harus menunggu izin untuk mendapatkannya. Kemudian komunitas tingkat 4 yaitu melibatkan pembagian perasaan. Lalu berikutnya yaitu tugas dan hubungan. Setiap peristiwa komunikasi meliputi dimensi tugas dan hubungan. Dimensi tugas meliputi faktor-faktor seperti informasi pekerjaan, prosedur organisasi, dan lainnya. Nah, dimensi hubungan itu meliputi sebuah fakta yang menyatakan bahwa Anda dianggap memenuhi syarat untuk menjadi ketua tim misalnya, dan penyelia memberikan kepercayaan itu kepada Anda. Nah, iklim yaitu Krebs di tahun 1986 pernah menyatakan bahwa iklim organisasi adalah sifat emosional intern organisasi yang didasarkan pada bagaimana senangnya para anggota organisasi terhadap satu sama lain dan terhadap organisasi itu sendiri. Nah, jadi pada iklim bertahan, atmosfernya itu terkesan berat dan represif, sedangkan pada iklim mendukung, orang-orang merasa dihormati satu sama lain dan memberikan dorongan pada saat mereka berupaya menyelesaikan tugasnya yang menumpuk. Jadi adanya saling dukungan. Ya, penjelasan mengenai hubungan interpersonal dalam bisnis, yaitu yang pertama, percaya or trust. Bila seseorang punya perasaan bahwa dirinya tidak akan dirugikan, tidak akan dikhianati, maka orang itu akan lebih membuka dirinya. Percaya pada orang lain akan tumbuh bila ada faktor-faktor sebagai berikut, yaitu yang pertama karakteristik seseorang, lalu berikutnya itu kualitas komunikasi dan sifat menggambarkan adanya keterbukaan, dan juga itu. Nah, lalu berikutnya perilaku suportif akan meningkatkan kualitas komunikasi. Beberapa ciri perilaku suportif yaitu seperti evaluasi dan diskresi, lalu orientasi masalah, spontanitas, lalu empati, dan persamaan, tidak mempertegas perbedaan. Jadi komunikasi ini tidak melihat perbedaan walaupun status berbeda. Lalu berikutnya profesionalisme. Nah, poin nomor 3 yaitu sikap terbuka, kemampuan menilai secara objektif, kemampuan membedakan dengan mudah, kemampuan melihat nuansa, orientasi ke isi, pencarian informasi dari berbagai sumber, kesediaan mengubah keyakinan profesional, dan lain. Adapun dalam komunikasi bisnis, khususnya ada beberapa gaya kepemimpinan dalam komunikasinya. Nah, gaya kepemimpinan ini bakal tepat digunakan pada situasi dan kondisi di mana karyawan telah memiliki pengalaman yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang pertama itu seperti pembekalan. Jadi
Gaya kepemimpinan pembekalan ini dapat digunakan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan telah memiliki pengalaman yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan. Lalu dukungan, yaitu teknik-teknik yang dituntut dan telah mengembangkan hubungan yang baik dengan seorang manajer. Jadi di mana karyawan telah mengenal sebuah teknik yang dituntut untuk mendapatkan dukungan atau hubungan yang baik dengan seorang manajer. Lalu pendelegasian tepat digunakan pada kondisi yaitu ketika para karyawan telah memahami dengan baik tugas-tugas pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi nanti seorang pemimpin ini dapat mendelegasikan atau menunjuk seseorang khusus untuk mengerjakan tugasnya yang ingin diberikan. Nah, pada akhirnya kesimpulannya, bila kita sedikit membahas mengenai materi tadi, komunikasi antar pribadi merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan antara individu satu dengan individu lainnya, yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, adapun dalam penyampaiannya bisa menggunakan media khusus atau media tertentu. Tuh. Nah, tujuannya dari komunikasi antar pribadi ini dalam komunikasi bisnis itu ada beberapa hal, yaitu seperti misalnya mencari empati, kemudian juga berbagi pengalaman atau menyelesaikan pekerjaan dan lain-lain. Nah, dalam komunikasi antar pribadi, suatu organisasi bisnis tidak dapat dilepaskan dengan gaya kepemimpinan yang dapat ditetapkan oleh seorang manajernya. Nah, ada berbagai macam gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam suatu organisasi, yaitu teori X dan Y yang dikemukakan oleh Douglas McGregor misalnya, atau kemudian yang dikemukakan oleh Ludlow M. Penton. Dan gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh Hersey dan Blanchard. Ada banyak sekali gaya kepemimpinan yang diungkapkan oleh tokoh ilmu komunikasi. Semuanya berkaitan dengan bagaimana kita menerapkannya dengan menyesuaikan kondisi yang ada atau situasi tertentu. Tuh. Nah, ketika komunikasi antar pribadi terjadi, maka mendengarkan memiliki peran yang sangat penting bagi tercapainya suatu pemahaman yang benar dalam suatu percakapan dengan orang lain. Mendengarkan dalam hal ini merupakan kegiatan mendengarkan secara aktif dan dinamis yang memerlukan suatu konsentrasi secara penuh dan utuh tanpa diinterupsi adanya gangguan dalam berkomunikasi. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.